Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Sallallahu alaihi wasallam. Muslimin wa sunnatul mu'minin rahimahumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya diantaranya adalah sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan di awal pagi yang indah ini kita senantiasa mengawali dengan sesuatu yang baik, dan insya Allah setiap harinya menjadi sesuatu yang baik, dan insya Allah juga kita akan tutup dengan sesuatu yang baik, dan sehingga hidup kita menjadi berkah dan menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khas kali ini ya, kajian Ahad subuh kita pada subuh hari ini episodenya adalah tentang ekonomi Islam. Nah, yaitu adalah tentang sebuah tema ya, perniagaan yang tak akan pernah merugi. Ya, suatu transaksi, suatu bisnis yang kita tidak akan pernah bangkrut ketika kita menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi ini menjadi suatu hal yang sangat penting kita cermati pada kajian hari ini tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah janji atau sebuah garansi bahwa ketika seorang hamba bertransaksi ya dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka sungguh mereka itu tidak akan pernah ya merugi, tidak akan pernah bangkrut. Maka kita bersyukur alhamdulillah pada subuh hari ini kita masih dapat melaksanakan kajian Ahad subuh ini, dan alhamdulillah kita bisa istiqomah menjalankannya, dan insya Allah ini adalah merupakan suatu kebaikan yang mesti kita harus lestarikan. Dan alhamdulillah pada subuh hari ini juga saya juga kembali bisa mengisi, dan insya Allah setelah subuh ini saya akan beranjak ke cabang Muhammadiyah di Serpong ikut kajian juga. Dan terima kasih pada para pengurus, khususnya juga ada Dr. Ayuhan sebagai penasihat kita, dan seluruh para jamaah-jamaah yang senantiasa kita istiqomah menjalankan ibadah di dalam Masjid At-Taqwa ini. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan insya Allah dapatlah kiranya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian nanti di akhirat kita akan memperoleh balasan yang berlipat-lipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema kajian kita atau kas kita pada hari ini, bagaimana konsep transaksi yang tak akan pernah merugi. Transaksi di sini kalau kita lihat sepintas lalu itu kesannya adalah seperti transaksi jual beli, ya. Atau ada juga yang memahami transaksi itu hanya transaksi ketika kita transaksi jual beli atau bisnis. Nah, di sini akan kita jabarkan secara komprehensif, ya, atau secara detail bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tentunya akan memberikan garansi jaminan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah, bahwasanya kehidupannya tidak akan pernah merugi, tidak akan pernah bangkrut, tidak akan pernah menjadi orang-orang yang terabaikan kehidupannya, apalagi kehidupannya nanti di akhirat kelak nanti. Jadi oleh karena itu orang-orang yang beriman yang kepada Allah dan Rasulnya dan mereka-mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang senantiasa mempersiapkan diri agar mereka itu tidak menjadi orang-orang yang bangkrut. Karena ada juga orang yang datang di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka datang dengan amal ibadahnya, dengan salatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, tetapi ternyata mereka adalah orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang datang kepada Allah dengan amalan yang sedemikian banyak, sedemikian rupa, tetapi amalannya tidak berbekas, ya, tidak berefek terhadap dirinya, dan sehingga amal yang tadi tidak memberikan manfaat dan pertolongan kepada dirinya. Nah, oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, sesungguhnya hidup ini sebenarnya hakikatnya seperti jual beli dalam kehidupan kita ini. Maka dalam melakukan kebaikan sejatinya kita sedang berjualan, bertransaksi. Kalau kita jual yang baik, pada hakikatnya kan kita juga dapat yang baik. Maka kehidupan juga sama. Ketika seseorang melakukan kebaikan, maka sungguh dia itu juga akan mendapatkan kebaikan. Dan sebaliknya seseorang yang melakukan keburukan, maka sungguh mereka juga akan mendapatkan keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kata Allah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya Allah akan balas, Allah akan perlihatkan kepada mereka. Tetapi barang siapa yang melakukan keburukan walaupun sedikit zarah, maka niscaya Allah akan memberikan balasan dan akan memperlihatkannya di akhirat kelak nanti. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, ya, para jamaah, sudah seberapa banyak amal kebaikan yang kita lakukan? Apakah amal kebaikan ini sudah mengimbangi atau melebihi daripada amal keburukan yang telah kita lakukan? Baik itu amal keburukan kepada Allah maupun keburukan kepada sesama kita. Maka kebaikan yang kita lakukan hakikatnya itu adalah bentuk transaksi kita, ya, transaksi kita agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Maka bertransaksilah dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Yaitu adalah dengan kita melakukan amal kebaikan dengan sebanyak-banyaknya. Maka oleh karena itu setiap manusia tentunya yang membutuhkan yang namanya keuntungan. Kalau kita bertransaksi, berjual beli, Bapak Ibu, pasti kita ingin untung. Nah, di akhir nanti juga kita ingin mendapatkan untung. Jangan sampai nanti kita jangankan untung, malahan balik modal pun tidak gitu. Artinya apa? Ya, amal kebaikan kita tidak bisa mengimbangi daripada amal keburukan kita. Alias amal buruk kita yang jahatnya lebih banyak daripada amal yang baiknya. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menawarkan
suatu bisnis yang mana bisnis ini adalah suatu bisnis atau perniagaan yang tidak akan pernah manusia rugi, dan bahkan Allah memberikan garansi kepada mereka, yaitu adalah Allah akan menyelamatkan mereka dari azabnya yang sangat pedih. Sebagaimana firman Allah tadi yang saya baca di awal mukadimah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah, maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang kamu dapat selamat dari azab yang sangat pedih. Nah, Allah menawarkan kepada kita, wahai orang beriman, maukah kalian aku tunjukkan suatu transaksi, suatu bisnis ya, yang selalu menguntungkan, yang dapat menyelamatkan engkau dari azab yang sangat pedih. Ini adalah tawaran dari Allah. Dalam surah As-Saff bisa dilihat nanti ya, dalam As-Saff ayat 10 dan 11 itu menjelaskan tentang bagaimana konsep transaksi berniaga atau berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa itu yang pertama? Ini sangat menarik kepada Allah. Karena banyak juga di antara kaum muslimin yang memahami bisnis itu ya, jual beli, dagang, ya. Kalau jual barang dapat uang seperti itu ya. Kalau punya uang beli barang. Bukan hanya itu definisi bisnis secara umum. Tetapi dalam ayat ini dipertegas lagi bahwasanya ya, bisnis yang menguntungkan, perniagaan yang tidak pernah merugikan kita itu ya, dan bahkan dapat menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Allah, tu'minuna billah, yaitu adalah hendaklah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada Allah inilah yang akan dapat menyelamatkan kita bahkan di dunia ini. Orang-orang yang yakin dan percaya kepada Allah ya, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menunaikan semua perintah-perintahnya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan tidak hanya beriman kepada Allah, kemudian Rasulih, dan iman kepada nabinya, rasulnya. Dan yang terpenting lagi adalah wajahidun fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, bi amwalihim, dengan hartanya. Dia itu berjuang, berjihad dengan hartanya. Karena banyak juga orang-orang yang berjihad itu dengan hartanya, karena dia diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu berjihad dengan hartanya, membantu dengan sesamanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan suatu keuntungan yang luar biasa. Kemudian apa lagi? Dengan hartanya, kemudian wa anfusikum, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kita. Kalau kita punya harta tidak memiliki harta maksudnya, maka jangan lupa kita berjihad dengan diri kita. Upayakan dengan fisik kita, dengan pikiran kita, dengan ilmu. Makanya upaya yang saya lakukan setiap ahad subuh ini adalah upaya jihad dengan diri saya, dengan ilmu yang saya miliki, dengan pengetahuan yang saya miliki. Saya dengan ikhlas insyaallah mengadakan kajian ahad subuh ini. Tujuannya apa? Supaya berapapun di antara jamaah yang menyimak, yang mendengarkan, dan bahkan kajian ini juga akan ditayangkan di YouTube, insyaallah semuanya akan menjadi apa? Menjadi transaksi atau bisnis kita, ya, perdagangan kita yang akan menguntungkan kita nanti di yaumul qiyamah. Karena hitung-hitungan Allah dan hitung-hitungan manusia itu berbeda. Kalau kita melihat ya berapa orang jamaahnya misalnya ya, kalau kita ngadain kajian, kegiatan di masjid kita, berapa orang lah yang akan mendengarkan, yang menyimak. Tetapi kalau dalam hitungan dan jumlah
ya hitungan dari Allah Subhanahu wa taala pasti berbeda. Tidak seperti yang kita miliki, pemikiran kita dan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat berbeda. Kenapa? Karena Allah akan melihat seberapa jauh kesungguhan kita, seberapa tinggi semangat kita dalam belajar, dalam menyiarkan, dalam memakmurkan masjid ini. Maka itu adalah menjadi nilai tambahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah, berjihad dengan harta, dengan diri kita ini sebenarnya adalah satu paket ya. Seseorang yang berjihad dengan harta, dia tidak otomatis juga akan berjihad dengan dirinya. Bahkan juga dengan ilmunya. Kemudian dengan apa lagi? Dengan waktunya. Dengan waktu, dengan pikiran yang kita miliki. Maka seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu memanfaatkan kesempatan ini untuk bertransaksi, berbisnis dengan Allah, sehingga dia tidak akan pernah menjadi orang-orang yang merugi. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting sekali kita memahami ayat ini agar kita termasuk di antara orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian adalah menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu sangat baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi lebih baik beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kita berjihad dengan harta dan diri kita itu lebih baik daripada melakukan hal-hal yang lain. Nah ini yang paling berat jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu di dalam ayat Al-Quran itu seringkali diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat dalam perspektif ekonomi syariah atau ekonomi Islam, transaksi yang pertama yang dimaksud itu adalah salah satunya pinjam meminjam. Maka seorang muslim itu boleh meminjam, boleh berhutang, tetapi berhutang terhadap sesuatu yang memang menjadi sangat berlebihan, menjadi kebutuhan kita, kebutuhan primer kita. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga melipat gandakan kepada orang-orang yang beriman yang rela membantu saudaranya walaupun dengan cara menghutangkan. Tapi juga dalam Islam kita sebagai orang yang berhutang harus tepat waktu, harus menepati janji untuk membayar dan melunasi hutang. Jangan sampai nanti ketika kita meminjam itu lebih lembut lebih lembut gigi tulang daripada lidah, lebih lembut gigi daripada lidah. Istilahnya seperti itu. Tetapi ketika kita ditagih, ketika datang waktu untuk pembayaran itu lebih sadis, lebih galakan orang yang berhutang daripada yang menghutangkan. Nah ini menjadi catatan penting bagi kita. Dan insya Allah orang-orang yang menghutangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, menghutangkan untuk kebaikan, misalnya menghutangkan saudaranya karena dia kelaparan misalnya, untuk berobat atau untuk pendidikan anak-anaknya, maka ini adalah suatu perbuatan yang akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah memberikan janji, in tuhridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya kepadamu dan mengampuni. Ini yang paling menarik ketika seorang muslim meminjamkan hartanya kepada muslim yang lainnya, dia membantu saudaranya, dia melepaskan dari kesulitan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang berlipat ganda, dan yang terpenting lagi Allah akan mengampunkan segala dosa-dosanya. Subhanallah. Jadi menarik nih Bapak Ibu, kita punya harta, kita ngutangi orang aja itu udah dapat pahala dan kita diampunkan dosa-dosanya. Nah ini yang pertama. Yang kedua adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
Allah Subhanahu wa taala memberikan bayarannya adalah surga. Ini menarik di jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang bertransaksi, yang berbisnis dengan Allah dengan cara salah satunya membantu saudara-saudaranya yang sedang kesulitan, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bayaran, ganjaran, balasan kepada mereka yang membantu saudaranya ini, yaitu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman tentunya mereka tidak akan memperturuti hawa nafsunya. Memang kalau kita lihat ada duit kita, ada harta kita, kalau kita kasih orang itu seolah-olah harta kita habis. Kalau kita bantu orang itu harta kita seolah-olah berkurang. Itu catatan kita, kalkulator kita manusia. Tetapi kalau catatan Allah dan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, seberapapun yang kita keluarkan untuk membantu saudara-saudara kita, maka ingatlah itu sesungguhnya adalah deposito kita, ya, tabungan kita yang nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan diberikannya dibalas dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya adalah ya rahmat Allah, yaitu tentang bagaimana kita melihat bahwasannya segala apapun yang kita lakukan ya di dunia ini kelihatannya itu sederhana dan itu sementara, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kebaikan atau apapun yang kita lakukan di dunia ini itu akan menjadi kekal dan bahkan sampai akhirat. Dan itulah nanti akan kita lihat dan akan kita terima balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita lakukan. Maka ingatlah sesungguhnya amalan-amalan yang kita lakukan di dunia ini yang kelihatannya sederhana, simpel, biasa-biasa saja, tapi ingatlah sungguh amalan yang biasa-biasa itulah nanti bisa jadi yang akan menjadi penyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka segala amal perbuatan kita pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Transaksi yang telah kita lakukan ya, dan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala telah mencatatnya dengan sangat-sangat teliti. Coba perhatikan dalam Al-Qur'an surah Al-Qamar itu, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghir wa kabirin mustaqar. Dan ini jelas sekali ya, dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan, dan segala urusan walau sesuatu yang kecil pun sampai yang besar pun Allah Subhanahu wa taala telah mencatatnya di dalam catatan yang tentunya nanti akan kita lihat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita nanti di akhir kumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian masing-masing dipanggil, misalnya kesini loh, ini catatan amal kebaikan ente ya, nih bapak ini si Anu, Pak Dr. Aiman selalu hadir misalnya kajian subuh dan bahkan setiap subuh misalnya berjamaah. Allah akan catat dan kemudian Allah akan panggil dengan kebanggaan kita, dengan hati yang berbahagia kita akan datang menemui panggilan Allah Subhanahu wa taala itu. Maka amalan-amalan yang kita lakukan yang kelihatannya sederhana ini Bapak Ibu, jangan kita merasa sedih. Di hadapan Allah itu adalah sesuatu yang sangat besar. Mungkin jamaah yang sangat sedikit kelihatannya di hadapan kita yang sedikit, tapi di hadapan Allah bisa saja yang sedikit itu justru lebih besar balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang sedikit itu ya dengan kita istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menilai dengan berlipat-lipat ganda. Maka jemaah, jangan pernah kita merasa bahwa amal yang sedikit ini tidak berarti apa-apa yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru kita bangga dengan amal yang sedikit, tetapi kita bisa istiqomah
di dalam menjalankannya. Insya Allah catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun amalan kita sangat sedikit, dicatat sedikit di catatannya, tetapi semuanya adalah merupakan kebaikan. Insya Allah itu akan membahagiakan kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, maka jangan pernah kita merasa bahwa amalan kita yang sedikit ini tidak berarti apa-apa. Mungkin di hadapan manusia itu adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak bernilai, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disaksikan oleh para malaikatnya, sungguh amalan kita ini adalah amalan yang luar biasa. Terakhir, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita bertransaksi dengan Allah, bertransaksi dengan Allah dan Rasulnya, jangan kita berhitung-hitung. Jangan kita berhitung-hitung. Ketika saya melakukan sesuatu kebaikan, lantas saya akan mendapatkan apa yang akan menjadi balasan, apa yang akan saya peroleh. Kalau saya ikut kajian, kalau saya ikut kegiatan-kegiatan yang positif, saya mendapatkan apa? Jangan pernah kita tanyakan saya akan mendapatkan apa dari apa yang kita lakukan, tetapi tanyakanlah seberapa besar yang telah kita lakukan, seberapa banyak yang telah kita berikan, dan insya Allah yang kita berikan itulah yang akan menjadi deposito kita, tabungan kita nanti di yaumul kiamah, yang akan dapat menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin, barangkali saja kajian singkat kita, kas kita tentang perniagaan yang tak akan pernah merugi, tidak akan pernah bangkrut, yaitu adalah bagaimana kita selalu berniaga, bertransaksi, berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya dan kepada Allah dan Nabi-Nya, dan kemudian kita berjihad di jalan Allah dengan harta kita dan dengan jiwa kita. Insya Allah mudah-mudahan itulah yang akan menjadi penyelamat kita baik di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrullah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.